Hai, perkenalkan, saya Hasan Rinaldi, mahasiswa MBA ITB. Kali ini, saya akan membahas terkait bisnis innovation antara Coca-Cola, sebuah brand minuman global asal Amerika yang masuk dalam salah satu Forbes Most Innovative Company dengan sebuah brand lokal asal Indonesia, yaitu teh botol sosro. Pertama-tama, kita akan bahas Coca-Cola terlebih dahulu. Coca-Cola pertama kali ditemukan di Atlanta, Amerika Serikat pada tahun 1883 oleh Dr. John Pemberton, seorang apoteker yang membuat sirup dari ekstrak daun coca yang mengandung kokain dengan kacang kola dan anggur merah untuk mengurangi ketergantungan dirinya dari mengkonsumsi morfin demi mengurangi rasa sakit luka akibat perang. Yang kemudian dia namakan produknya ini yaitu Pemberton French Wine Coca, yang kemudian dia jual ke seluruh tentara di berbagai pelosok Amerika. Pada saat hampir seluruh negara bagian Amerika melarang penjualan minuman beralkohol, maka Pemberton kembali merubah formulasi produknya dengan menghilangkan anggur merah dan menambahkan berbagai bahan lainnya. Kemudian mengubah namanya menjadi Coca-Cola. Pada tahun 1888, Asa Candler kemudian memberi formula Coca-Cola dari Pemberton dan mendirikan perusahaan baru dengan nama The Coca-Cola Company, serta melakukan strategi promosi yang masif sehingga Coca-Cola dikenal luas. Di antara promosi yang dilakukan adalah dengan menerbitkan secari kertas yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menikmati secangkir Coca-Cola secara gratis di gerai soda fountain. Inovasi ini merupakan cikal bakal dari kupon diskon yang dikenal luas sebagai strategi promosi yang efektif. Selama bertahun-tahun, Coca-Cola dijual dalam bentuk sirup yang dituang dalam gelas di gerai soda fountain. Pada tahun 1894, berdirilah The Coca-Cola Bottling Company yang diberikan hak untuk menjual Coca-Cola dalam botol. Tidak diduga, pasar menyambut antusias produk Coca-Cola dalam botol ini dan membuat penjualannya meroket secara signifikan. Setelah berhasil di Amerika, Coca-Cola berupaya memperkenalkan produknya ke Eropa dan belahan dunia lain. Di antaranya, aktif mensponsori event-event besar olahraga dunia, seperti Olimpiade, dengan menyediakan puluhan ribu botol Coca-Cola untuk para atlet. Dalam perjalanan demi mengembangkan sayap bisnisnya, Coca-Cola melakukan akuisisi berbagai brand perusahaan ternama, seperti Fanta asal Jerman, produk jus jeruk Minute Maids, Thumbs Up, Bark asal India, jus buah smoothies Odwalla, Fuse, dan Costa Coffee. Aksi akuisisi ini menjadi bagian penting dari rangkaian inovasi strategi pertumbuhan Coca-Cola. Tidak semua produk baru berasal dari akuisisi. Coca-Cola juga mengembangkan produk barunya sendiri dengan meluncurkan varian produk seperti Sprite, Pepsi, Diet Coke, Aquarius, serta mengembangkan varian rasa baru seperti Coca-Cola C2, Less Sugar, Cherry Coke, Vanilla Coke, dan Raspberry Coke hingga Coca-Cola Classic. Tidak hanya berinovasi pada varian produk, Coca-Cola juga berinovasi pada kemasan, mulai dari botol bening coklat hijau, botol plastik kaleng, hingga kemasan PET berbahan ramah lingkungan yang dapat didaur ulang. Tidak hanya pada bentuk dan bahannya, tetapi juga pada desain kemasannya. Tidak berhenti di situ, Coca-Cola juga melakukan inovasi personalisasi pada kemasan produknya dengan menampilkan kemasan yang berlabel nama-nama populer dan dengan kampanye Share a Coke with. Menarik menunggu inovasi berikutnya dari Coca-Cola untuk menyesuaikan dengan preferensi dan cita rasa pelanggan yang senantiasa berubah. Selanjutnya, kita coba bahas tentang teh botol sosro. Pada tahun 1940, keluarga Sosrojoyo memulai usahanya di kota Slawi, Jawa Tengah, dengan memproduksi dan memasarkan teh seduh dengan merek teh cap botol. Pada tahun 1960, Sugiharto Sosrojoyo dan saudara-saudaranya pindah ke Jakarta untuk mengembangkan bisnisnya kepada masyarakat di Jakarta. Upaya untuk memperkenalkan teh cap botol dilakukan dengan melakukan strategi cicip rasa, yaitu mengunjungi pusat-pusat keramaian seperti pasar, kemudian mulai memasak dan menyeduh teh langsung di tempat. Namun cara ini kurang berhasil karena memakan waktu yang cukup lama. Kemudian teh tidak lagi diseduh langsung di pasar. Sebagai gantinya, teh itu dimasukkan ke dalam panci besar dan kemudian dibawa ke pasar menggunakan truk pick-up. Sekali lagi, metode ini kurang berhasil karena sebagian besar teh tumpah dalam perjalanan. Akhirnya, muncul ide untuk membawa teh yang telah diseduh di kantor dan dikemas dalam botol kecap atau limun yang sudah dibersihkan. Pada tahun 1969, muncul ide untuk menjual teh siap minum dalam kemasan botol dengan nama teh botol sosro.
Nama tersebut diambil dari nama teh yang diseduh, yaitu teh cap botol, dan nama keluarga dari pendiri, yaitu Sosrojoyo. Desain yang digunakan mengalami 3 kali perubahan, yaitu versi pertama pada tahun 1969, versi kedua pada tahun 1972, dan versi ketiga pada tahun 1974, yang hingga sekarang digunakan. Demi melihat kepopuleran brand teh Sosro tersebut, Sugiharto Sosrojoyo kemudian secara resmi mendaftarkan perusahaannya pada tahun 1974 dengan nama PT Sinar Sosro yang berlokasi di Bekasi. Pabrik ini merupakan pabrik teh siap minum kemasan pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Hingga kini, PT Sinar Sosro memiliki 12 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu di Medan, Palembang, Jakarta, Tambun, Cibitung, Ungaran, Gresik, Mojokerto, dan Gianyar, serta pabrik yang khusus memproduksi air mineral prima, yaitu di Sentul, Purbalingga, dan Pandan. Dalam mengembangkan bisnisnya, PT Sinar Sosro telah mendistribusikan produknya ke seluruh penjuru Nusantara melalui kantor cabang penjualan yang tersebar di seluruh Nusantara. Selain pasar domestik, PT Sinar Sosro juga merambah pasar internasional dengan melakukan ekspor produk kemasan sekali pakai ke beberapa negara, di antaranya Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Selain itu, PT Sinar Sosro juga mengembangkan berbagai varian produk lainnya seperti Fruity, Country Choice, air mineral prima, es teh, dan taps untuk terus menyesuaikan dengan perubahan preferensi konsumen akan kesadaran gaya hidup yang sehat. Teh botol juga mengeluarkan varian produk teh botol Sosro yang lebih sehat, yaitu teh botol Sosro Less Sugar. Selain inovasi di varian produk, teh botol Sosro juga terus berinovasi dalam kemasan, tidak hanya kemasan botol kaca, tetapi juga botol plastik, Tetra Pak, dan kotak, serta aktif dalam berbagai sponsor event-event seperti festival budaya, kuliner, musik, dan sebagainya. Strategi pemasaran yang aktif dan masif, serta cita rasa yang orisinal inilah yang menyebabkan teh botol Sosro menjadi dikenal luas, bahkan dengan tagline yang ikonik, yaitu apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Dari cerita dan pemaparan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa berbagai inovasi bisnis telah dilakukan baik Coca-Cola dan teh botol Sosro untuk tetap eksis dan tumbuh. Di antaranya dapat kita lihat dari jenis inovasi sebagai berikut. Pertama, inovasi originalitas penciptaan produk minuman itu sendiri, yang sesuai dengan budaya dan preferensi masyarakat setempat, seperti minuman Coca untuk pasar Amerika dan teh untuk pasar Indonesia. Yang kedua, inovasi dalam kemasan produk, seperti botonisasi Coca-Cola dan teh botol Sosro untuk kepraktisan dan meraih pangsa pasar yang lebih luas. Bahkan, desain kemasan ini disesuaikan dengan preferensi pelanggan, seperti kaleng, kotak, hingga botol plastik ramah lingkungan. Yang ketiga, inovasi dalam varian produk dan diversifikasi. Dengan menciptakan berbagai varian produk baru seperti jus buah, coffee, air mineral, isotonik, hingga ke varian rasa. Varian produk ini juga diciptakan dari strategi akuisisi brand-brand lainnya. Yang keempat, inovasi strategi pemasaran. Dengan berbagai kampanye yang memikat hati konsumen, seperti personalisasi produk, sponsor dalam event-event besar nasional dan internasional, hingga menjadi brand top of mind-nya pelanggan selama bertahun-tahun. Yang kelima, inovasi dalam distribusi. Proses distribusi produk yang menyeluruh, rapi, hingga menjangkau seluruh pelanggan di seluruh pelosok dan dunia. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton dan salam inovasi.